Bab 042. Siap, Komandan, saya tunggu. Setelah itu panggilan pun berakhir. Meskipun Nino sudah dalam perjalanan kemari, Firza tetap belum bisa tenang. Lah khawatir jika Nino juga tidak bisa berkutik dengan permintaan Niki. Firza benar-benar berharap kebijaksanaan Nino untuk menyikapi permasalahan ini. Siang harinya, Firza pulang ke rumah. Zaida juga sudah pulang dari rumah sakit, tetapi gerak-geriknya amat lesu. Mereka berdua makan siang dengan suasana hati yang sama-sama muram. Maafkan saya Zaida. Gara-gara saya situasinya malah seperti ini. Firza membuka pembicaraan. Zaida menggeleng. Nggak apa-apa, Mas. Jangan nyalahin diri kamu sendiri. Lagi pula semua ini nggak akan terjadi kalau aku nggak nerima undangan makan malam itu. Jadi ya, kita sama-sama salah. Anggap saja ini ujian pernikahan kita. Aku yakin kok kita kuat dan bisa melewatinya, yang penting kita tetap berusaha dan berdoa. Firza mengangguk. Ia menggenggam telapak tangan Zaida dan mengulas senyum tipis. Terima kasih. Saya benar-benar beruntung memiliki istri seperti kamu. Setelah makan siang, Firza berangkat lagi. Hanya sekitar 15 menit setelah Firza berangkat, seseorang datang ke rumah Zaida. 176. Hamidah, istrinya Letu Randy datang berkunjung sambil membawakan bingkisan makanan. Selamat siang, Bu Danki. Zaida tersenyum. Oh, Bu Randy. Selamat siang. Mohon maaf saya bertamu tiba-tiba. Zaida menggeleng. Nggak masalah Bu Randy, mari silakan masuk. Zaida membawa Hamidah ke ruang tamu kemudian ke belakang untuk membuatkan minum. Hamidah menyodorkan bingkisan yang ia bawa kepada Zaida. Saya bawakan kue untuk Bu Danki, semoga suka ya. Repot-repot segala, Bu Randy. Terima kasih ya. Saya yang harusnya berterima kasih, Bu Danki. Sebenarnya kedatangan saya kemari juga ingin menyampaikan terima kasih karena sudah mendengarkan curhatan saya waktu itu. Zaida mendengarkan. Ekspresi Hamidah tampak muram. Setelah banyak hal yang terjadi dan saya juga sudah memikirkannya dalam-dalam, kemungkinan besar saya akan pergi dari sini, Bu Danki. Saya akan segera bercerai dengan suami. Zaida mengembuskan napas panjang. Saya tutut prihatin ya Bu Randy. Hamidah menggeleng. Nggak apa-apa, Bu Danki. Ini yang terbaik. Saya juga sudah puas karena bisa memenjarakan pelakor itu dan mengkasuskan Mas Randy yang terbukti berselingkuh dan KDRT kepada saya. Ya Allah, saya nggak ngangka akan sejauh ini Bu Randy. Hamidah mengangguk. Saya pun demikian, tapi mungkin ini sudah menjadi suratan takdir saya. Enggak masalah, Bu Danki, lebih baik menjadi janda daripada menjalani hidup dengan tersiksa bersama laki-laki yang belum selesai dengan masa lalunya, apalagi dia sampai melakukan KDRT demi membela wanita itu. Selama ini saya sudah sabar, Bu. Puncaknya saya mergokin mereka yang check-in di hotel. Kami bertengkar hebat,
Suami saya KDRT saat saya mau menyerang wanita itu. Untungnya saya pegang bukti video perselingkuhan mereka dan hasil visum. Alhamdulillah saya menang dengan dibantu pengacara. Zaida menggenggam telapak tangan Hamidah, berusaha untuk menguatkan wanita itu. Yang kuat ya, Bu Randy. Tapi, ibu hebat banget bisa tegar menghadapi semua ini dan bahkan ngasih pelajaran ke pelakor itu. Hamidah tersenyum. Semua itu nggak lepas dari bantuan orang-orang yang baik sama saya, Bu Danki. Ya termasuk ibu sendiri yang selalu menyemangati saya. Zaida menggeleng. Saya nggak bantu apa-apa, Bu Randy. 177. Ibu membantu banyak. Bagi saya dukungan moral di situasi seperti itu sangat penting dan semangat yang Bu Danki berikan kepada saya sungguh membangkitkan jiwa saya yang terpuruk. Selain itu, saya juga dibantu pengacara handal yang sudah terbiasa mengurus perkara pelakor seperti ini. Ya alhamdulillah dilancarkan juga sama yang di atas. Dari kejadian ini, saya belajar banyak hal dan yang pasti kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri, Bu Danki meskipun memang jalannya kadang berliku-liku dan menyakitkan. Zaida terdiam mendengarnya. Pengacara, kah? Apakah lebih baik aku menyewa pengacara juga untuk menyelesaikan masalah ini dengan Niki? Batin Zaida. Melihat Zaida melamun, Hamidah mengernyit heran. Bu Danki. Zaida tersadar dari lamunannya dan buru-buru mengulas senyum. Oh, maaf saya malah ngelamun. Hamidah memperhatikan Zaida, meskipun tampak tersenyum sama seperti biasanya. Entah mengapa Hamidah merasakan hawa yang berbeda dari sorot mata Zaida. Atau mungkin itu hanya perasaannya saja, iya. Bu Danki apa kabar? Zaida mengerjap. Maaf, saya datang kemari langsung menceritakan masalah saya dan gak tanya-tanya dulu apakah Bu Danki juga ada masalah. Bu Randy gak perlu khawatir, saya malah senang kalau bisa membantu. Oh, iya soal pengacara itu apakah Bu Randy memang sangat dekat dengannya? Maksudnya apa benar-benar sudah kenal baik? Hamidah mengangguk. Iya, nama pengacaranya Paramita. Sebenarnya dia itu teman saya waktu SMP cuma dia nggak satu sekolah lagi sama saya pas SMA. Kami deket dan terus berkontak satu sama lain, tiap tahun ketemuan juga. Pokoknya menyisihkan waktu harus ada ketemuan dalam setahun meski sibuk masing-masing. Zaida mengangguk-angguk. Kalau bisa apa saya boleh minta kontaknya pengacara itu, Bu Randy? Hamidah heran. Ya boleh saja, Bu. Tapi kenapa Ibu minta kontak pengacara? Apa Bu Danki lagi ada masalah juga? Zaida tersadar. Ia langsung tertawa pelan sembari menggeleng. Ah, bukan karena ada masalah atau apa, Bu. Saya rasa ini kesempatan bagus untuk berjaga-jaga kalau ke depannya ada sesuatu. Apalagi, pengacara ini juga sudah terbukti bagus dan Bu Randy kenal langsung sama orangnya, jadi saya tertarik. Hamidah mengembuskan napas lega. Syukurlah, saya kira Bu Danki juga sedang ada masalah. Saya kaget tadi. Haha. Zaida hanya tertawa hambar. Sebenarnya,
Ia memang ada masalah dan masalah ini sangat besar. Meskipun ia ingin sekali mencurahkan beban hatinya kepada orang lain, tetapi Zaida berusaha menahannya. Ia rasa, permasalahan ini bukan sesuatu yang bisa diceritakan kepada orang sembarangan karena menyangkut banyak orang. Bahkan Abah, Umi, Hafiz, dan keluarga Firza saja belum tahu masalah pelik ini. Jadi, tidak mungkin Zaida menceritakannya kepada Hamidah hanya karena ingin curhat. Kalau gitu saya dengan senang hati kasih nomornya Paramita, Bu. Nanti saya kabarin ke dia juga kalau Bu dan Kim minta nomornya untuk jaga-jaga. Sekarang memang masalah nggak bisa diprediksi, Bu. Apalagi soal pelakor. Bu dan Ki sendiri pasti juga khawatir ya kadang-kadang. Ah, itu. 178. Hamidah mengangguk-angguk. Saya paham kalau Bu dan Ki khawatir mengalami hal buruk seperti saya. Suami tentara ganteng, masih muda, karirnya juga bagus. Dari semua hal-hal positif tersebut godaannya pasti dahsyat. Jadi, memang perlu jaga-jaga. Zaida diam saja mendengarkan ucapan Hamidah. Rumah tangganya juga sedang mengalami ujian saat ini, bahkan kalau dipikir-pikir ujian yang sungguh mencekik baik Zaida maupun Firza. Rasanya susah sekali. Dipikirkan berkali-kali pun tetap saja sulit untuk membuat keputusan. Setelah Zaida mendapatkan nomor pengacara bernama Paramita tersebut, Hamidah kemudian pamit. Ia berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada Zaida karena merasa benar-benar terbantu dengan masalahnya. Zaida merasa tidak enak. Padahal yang ia lakukan hanya mendengarkan saja curhatan wanita itu. Namun, apapun itu Zaida senang jika Hamidah berhasil mendapatkan penyelesaian dari masalahnya. Mungkin menyakitkan, tetapi jika itu bisa membawa kedamaian untuk kehidupannya, maka itulah yang terbaik. Malam harinya, Firza dan Zaida makan malam bersama. Lalu, Firza mendapatkan pesan dari Komandan Nino bahwa sekarang pria itu sudah berada di rumah Nicholas untuk membahas permasalahan Niki. Firza diminta segera datang ke rumah Nicholas saat ini juga. Zaida memperhatikan kerutan di dahi Firza. "Kenapa, Mas?" "Saya baru dapat pesan dari Komandan Nino." "Komandan Nino? Maksudnya kakak pertamanya Niki?" Firza mengangguk. Zaida langsung mendekat. "Terus apa katanya, Mas?" "Dia ada di rumah Nicholas sekarang dan minta saya untuk segera ke sana karena harus membicarakan masalah kita ini." "Kalau gitu aku ikut, Mas," seru Zaida. Firza menggeleng. "Jangan, Zaida. Biar saya saja yang ke sana dan ketemu sama Komandan Nino." "Tapi Mas..." "Zaida, masalahnya saya diminta ke rumah Nicholas. Kamu tahu sendiri dia sensitif sama kehadiran kamu. Takutnya nanti Nicholas bicara buruk soal kamu, saya hanya nggak mau kamu dengar kata-kata kurang mengenakan dari orang itu lagi." Zaida menunduk. Ia tahu itu. Sejak kejadian Niki drop waktu itu memang Nicholas memiliki sentimen pribadi kepada Zaida, apalagi, sekarang ditambah Nicholas yang bersikeras percaya bahwa Zaida lah yang mendorong Niki hingga jatuh malam itu.
Sekuat apapun Zaida dan Firza menjelaskan bahwa semua kejadian itu tidak ada unsur kesengajaan, Nicholas tetap tidak percaya. Di kepalanya hanya ada satu kesimpulan. Niki jatuh gara-gara Zaida, itu saja. Tapi aku khawatir, Mas. Firza memeluk Zaida. Percayakan semuanya kepada saya ya. Saya janji akan selesaikan masalah ini. Doakan saja semoga dengan kehadiran Komandan Nino masalah ini bisa diselesaikan dengan keputusan terbaik. 179. Zaida menghela napas panjang. Apa Komandan Nino itu memang sangat bijaksana, Mas? Firza menggaruk tengkuknya. Ya, sepanjang saya bekerja dengan beliau semuanya baik-baik saja, tapi, saya juga nggak yakin. Posisinya sekarang Niki adalah adiknya. Memang sulit bersikap netral kalau yang menjadi masalah adalah keluarga sendiri. Doakan saja ya Zaida, kamu percaya sama saya, kan? Zaida mengangguk. Firza pun berpamitan. Zaida mengantarnya sampai ke pintu depan kemudian mencium tangan Firza. Hati-hati di jalan, Mas. Firza mengangguk. Saya berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Firza langsung menuju ke rumah Nicholas. Di sana, ia sudah ditunggu oleh kedua kakak Niki untuk membicarakan kelanjutan masalah gadis itu. Sementara Firza pergi ke rumah Nicholas, Zaida di rumah tidak bisa tenang sama sekali. Ia mondar-mandir dan terus saja menatap ke pintu depan berharap Firza segera pulang. Ia ingin tahu bagaimana hasil diskusinya. Sampai malam semakin larut, masih tidak ada tanda-tanda Firza pulang. Zaida masih kepikiran tetapi merasa lelah juga. Semenjak masalah dengan Niki terjadi, jujur saja Zaida jadi sering kelelahan. Mungkin tekanan mental membuat fisiknya ikut merasa lelah. Zaida duduk di ruang tamu sambil memegangi ponselnya, jaga-jaga jika Firza menghubungi. Tetapi karena terlalu lama menunggu, Zaida akhirnya ketiduran di kursi ruang tamu sambil memegang ponsel. Menjelang subuh, Zaida baru terbangun. Ia tersentak kaget dan langsung mengedarkan pandangannya. Loh, aku udah di kamar. Gumamnya pelan. Zaida mengucek matanya dan melihat Firza tertidur di sampingnya. Sepertinya Firza yang mengangkat Zaida ke kamar semalam. Mas Firza pulang jam berapa ya semalam, kok dia sampai nggak bangunin aku? Pikir Zaida. Ia melihat kerutan di dahi Firza. Pria itu kebanyakan berpikir beberapa hari terakhir ini. Lalu tak lama setelah Zaida bangun, kumandang azan subuh pun terdengar. Zaida segera membangunkan Firza pelan-pelan. Mas, udah subuh. Bangun dulu mas, salat. Firza membuka matanya. Mereka berdua bergantian untuk mensucikan diri kemudian salat bersama. Selepas salat subuh, Zaida langsung ke dapur untuk memasak sarapan. Ia sebenarnya sudah sangat penasaran dengan hasil diskusi Firza dengan kedua kakak Niki semalam, tetapi Zaida tidak ingin langsung bertanya dan menunggu waktu ketika mereka sarapan nanti. Saat Firza sudah duduk untuk sarapan, barulah Zaida bertanya, Mas, jadi yang semalam bagaimana hasilnya? Firza menghela napas berat dan memandang Zaida dengan sorot mata yang sulit didefinisikan.
Soal semalam hasilnya. 180. Firza mengembuskan napas panjang. Mengingat diskusi yang dilakukan di rumah Nicholas semalam membuat kepalanya pening. Diskusi tersebut sangat alot hingga Firza pulang larut malam. Apalagi, hasilnya pun masih abu-abu alias tidak jelas. Gimana Mas? Tuntut Zaida. Ia benar-benar sudah penasaran. Tentu saja Zaida mengharapkan hasil yang baik untuk mereka berdua, tetapi melihat ekspresi Firza saat ini, Zaida malah jadi ragu kalau hasilnya baik.